Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladzina istafa. Sayyidina Maulana Muhammadin al-Muqtafa wal Murtaja wa ala alihi wa ashabihi min dawil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan istiqomah untuk tetap melanjutkan daripada pembelajaran dan juga ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi dari karyanya Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama untuk membacakan Al-Fatihah kepada beliau, guru-guru, kepada Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabat ila akhiri ala dini as-solihah wa ala kulli man ala salafun as-solih. Syekh Bisril Fatihah. Bismillah, baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masuk kepada pembahasan babun naskhi, pembahasan terkait masalah nasakh. An-naskhu maknanya adalah lughatan, itu adalah naqlu. Nasakh sendiri secara bahasa maknanya adalah memindahkan. Jadi apapun yang nantinya maknanya memindahkan, itu maknanya adalah nasakh. Semisal nasakh tu hadal kitabah ila kitabin akhar. Saya memindahkan kitab ini kepada kitab yang lain. Ini namanya memindahkan. Nasakh tu hadal qalam ila al-ghurfah gitu ya. Maka contoh-contoh seperti ini maknanya bisa berarti secara bahasa adalah memindahkan. Ada makna yang lain, yaitu maknanya adalah wakila maknahu adalah al-izalah. Ada yang bilang maknanya adalah menghilangkan. Makanya makna nasakh itu adalah menghilangkan apapun itu. Bisa menghilangkan hukum yang lama atau bisa menghilangkan barang, bisa menghilangkan secara maknawi juga. Maka itu maknanya anak-lu atau mana lainnya adalah al-izalah. Secara istilah, secara kemudian mustalahnya, maka maknanya adalah wa maknahu al-istilahi asyari, secara istilah syariat atau Islam, maknanya adalah al-khitabu adalu ala raf'il hukmi asabiti bil khitabi al-mutaqaddimi ala wajihin laulahu lakana sabitan ma'atarahi anhu. Gitu ya. Maka dalam masalah nasakh ini sendiri itu adalah sebuah kitab. Kitab itu di sini berarti merupakan perintah dan juga ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita gitu ya, atau hadis-hadis Nabi untuk kita yang dia menunjukkan bahwa nasakh ini itu menghapus hukum yang sudah ada. Jadi di sini ada perintah hukum baru. Dia menghapus hukum yang mutaqaddim, ya khitab al-mutaqaddim itu hukum lama. Andai kan kok tidak ada hukum baru ini, gitu ya. Maka hukum lama itu nanti akan sabit, akan tetap ada, masih mempunyai hukum seperti itu, gitu ya. Dan syaratnya adalah ma'atarahihi anhu, dan hukum yang baru ini itu harus telat, gitu ya. Tarahi harus lebih telat dan juga datangnya akhiran daripada hukum yang lama, jelas tuh seperti ini. Wa qauluna al-khitabu. Di situ kan ada di dalam takrif dan juga di dalam definisi dari istilahnya nasakh itu ada kata-kata al-khitab nih, ya kan? Nah, kata-kata al-khitab di sini kalau semisal kita masukkan ke dalam mantiknya ya, secara tahlil dan juga penguraian terhadap istilah serta definisi sendiri, al-khitab berarti di sini mencakup berbagai macam hal. Berarti ya syumulu al-lafdho. Dia mencakup sesuatu yang berbentuk ucapan lafaz, hai al-mantuk yang diucapkan.
Wa mafhumul muwafaqati, dan juga selain daripada lafadz yang diucapkan, dia juga bisa mengandung mafhumul muwafaqah. Bukan yang dilafadzkan, tapi apa yang dipahami dari pelafatan tersebut. Dengan kedua pembagian mafhum tersebut ya, mafhumul muwafaqah itu ada dua. Ada namanya fahwal khitab, yaitu adalah aulawi ya, bahasanya adalah pembahasan yang nantinya aulawi. Wal musawi, nah ini kalau ini yaitu lahnal khitab, yaitu yang sama. Maksud daripada mafhumul muwafaqah yang kis al ula ya, berarti aulawi, itu contohnya adalah kalau kita memahami dari sebuah ayat, ada ayat yang menyatakan bahwa wala taqul lahu ma'ufin, ada larangan untuk nggak boleh ngomong uf, nggak boleh ngomong sesuatu yang bisa menyakiti hati orang tua, maka ngomong yang menyakiti saja nggak boleh. Aulawinya apa? Ya, lebih parahnya apa? Kayak nendang orang tua. Itu jelas malah lebih nggak boleh lagi, gitu ya. Atau membunuh orang tua. Wah, itu malah jelas sudah nggak nyakitin lagi, gitu ya. Mengkhianati orang tua. Nah, ini hal-hal yang lebih parah, gitu ya. Nah, kalau yang sepadan, apa yang sepadan? Contohnya yang musawinya ya, berarti kata-kata yang sama-sama menyakitkan, misal kata-kata uf menyakitkan, atau kata-kata yang semisal menyakitkan lagi adalah di atau orang tua, ada anak yang mengumpat kepada orang tua gitu ya, atau mencemooh orang tua, itu kan juga bisa menyakiti juga. Nah, inilah yang kemudian antara dua hal tadi, yaitu adalah aulawi sama musawi. Itu yang aulawi. Aulawi lagi contohnya adalah semisal ketika kemudian kita mengetahui yang ada di dalam ayat-ayat ya, semisal ya ayat-ayat yang menunjukkan terhadap eh, aulawi ini. Contoh, kita nggak boleh untuk wala taqrabuz zina. Nah, nggak boleh untuk apa? Mendekati zina. Maka mafhum aulawinya adalah mendekati zina saja, mendekat ya. Kata-kata mendekat saja nggak boleh, apalagi perlakuan zina itu sendiri, gitu. Nah, ini adalah mafhum aulawi. Jadi apalagi, itu namanya mafhum muwafaqah yang aulawi atau fahwal khitab. Kalau yang musawi yang sama, yang lahnal khitab, contohnya seperti halnya kalau di dalam ayat ya, di dalam awal-awal surat An-Nisa itu ya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Intinya eh, makna daripada ayat tersebut adalah orang-orang yang kemudian orang tersebut itu memakan hartanya anak yatim, gitu ya. Maka di dalam perutnya itu adalah sesuatu yang bernilai api neraka, artinya itu haram. Orang kalau makan hartanya anak yatim tanpa berhak sama sekali, maka hukumnya adalah haram, ya. Nah, sepadan dengan memakan, artinya memakan itu yang penting apa? Hartanya itu berarti sudah tidak berfungsi lagi, gitu ya. Artinya sudah habislah atau sudah dipakai untuk fungsi. Yang sama-sama dalam masalah memakan apa? Yang nggak disebutkan ya, yang misal nggak disebutkan di dalam ayat tersebut, kan ya kuluna, berarti makan. Berarti apa? Misal kalau dia sama-sama membuat hartanya itu jadi terpakai, semisal dia bakar hartanya anak yatim tanpa ada sebab, tanpa berhak sama sekali. Nah, ini juga sama berarti. Nah, ini namanya adalah mafhum musawah, kita musawi. Oke. Dan kalau mafhum musawi ada banyak sekali ya. Selain dari mafhum muwafaqah, ada lagi juga mafhum mukhalafah. Kalau muwafaqah tadi itu sesuai, jadi memang tidak seperti yang diucapkan, tapi kita ngecek contoh-contoh yang lain apa ya, yang semakna dengan lafaz tersebut, ya kan, ya kulu, sama-sama makan. Makan itu esensinya adalah menghilangkan manfaat dari barang tersebut, gitu ya. Sama, membakar juga bisa, bahasanya adalah itlaf, menghilangkan dari barang tersebut. Nah, mafhum mukhalafahnya dalam masalah ini berarti sesuatu yang kita pahami berbeda dari apa yang ada di dalam teks tersebut.
Kalau di teksnya ngomong iya, berarti mafhum mukhalafahnya berarti tidak. Kalau di teksnya ngomong perintah harus dilakukan, berarti mafhum mukhalafahnya berarti nggak boleh yang sebaliknya. Gitu ya. Mafhum mukhalafah itu yang pemahaman yang sebaliknya. Ini namanya adalah dalilul khitab. Nah, jadi ada fahwal khitab, lahnal khitab, sama dalilul khitab. Dalil itu apa yang kita pahami dari khitab tersebut secara lebih kebalikannya. Nah, wa kullu dalilin minal adillati syar'i id yajuzu an-nasxu bi jami'i dzalika. Dan setiap apapun dalil-dalil dari dalil-dalil syariat yang ketika kita boleh untuk menasah dengan semua hal tersebut tadi. Maka khitab itu berarti memasukkan semuanya gitu ya. Kita memahami lafaz dari mantuknya atau lafadznya atau memahami dari mafhumnya, entah itu mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah ada dua, ada yang lahnal khitab, ada yang fahwal khitab, atau bahasa lainnya adalah aulawi sama musawi. Nah, itu yang pembahasan terkait masalah takrif atau definisi dari kata-kata al-khitab. Al-khitab berarti mencakup itu isinya ya. Sekarang wa qauluna laulahu lakana sabitan. Kalau tidak ada hukum yang kedua atau yang baru, maka hukum yang pertama itu masih tetap ada berdiri kokoh, tidak terhapuskan. Ya. Kharaja bihi ma laukana al khitabu al awalu itu murayyan bi ghayatin au mu'allalan. Jadi dikecualikan gitu ya. Andaikan kok bukan karena hukum yang baru, maka hukum yang lama ini masih ada. Nah, dikecualikan dari itu adalah ketika ada sebuah hukum, hukumnya itu nanti akan habis ya, karena memang selesainya alasan daripada hukum tersebut ya. Atau hukum tersebut memang sudah ada batas habisnya pakai royah. Royah itu kan berarti adalah sampai tujuannya selesai berarti hukumnya sudah nggak ada lagi. Atau mu'alalan karena terjadi hukum ini karena sebuah alasan. Kalau nanti alasannya sudah nggak ada, berarti sudah nggak ada lagi, gitu. Artinya contohnya seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti ketika ada hukum yang awal-awal orang-orang Muslim ketika berada di Mekah ini, dia masih disuruh untuk bersabar. Disuruh untuk bersabar, nggak boleh membalas peperangan, nggak boleh membalas ejekan dari orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Karena Nabi tahu, karena Allah tahu bahwa mereka-mereka ini masih lemah, masih sedikit orangnya. Kalau mereka nanti berontak, speak up, wah, bisa hancur mereka. Kalau nanti hancur, Islam nggak bisa berkembang seperti sekarang ini yang begitu besar, gitu ya. Nah, hukum-hukum yang tersebut tadi disuruh untuk sabar dulu, disuruh untuk nggak usah balas dulu, itu nanti ternyata punya goal, punya batasan, punya akhiran, gitu ya. Dan juga ada alasan tersendiri. Kalau nanti goyahnya sudah selesai, terus atau alasannya sudah selesai tadi, ya berarti sabarnya tadi sudah nggak kepakai, sudah nggak perlu sabar gitu ya. Sama kayak semisal, oke ya, kamu nanti naik kuda dari semisal dari Jakarta ke Bandung, gitu ya. Berarti kalau sudah selesai sampai Bandung itu kan menjadi goyahnya, menjadi hasil tujuan akhir. Kalau sudah sampai ke Bandung, berarti bebas kita mau naik apa? Jalan kaki kah? Atau kemudian naik delman kah? Atau kemudian naik kereta dan lain sebagainya. Karena hukumnya naik kuda tadi itu hanya dibatasi dari Jakarta sampai Bandung. Nah, kita terapkan untuk hal-hal ini dalam semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis. Kalau ada goyah itu biasanya ditandai dengan huruf semisal hatta gitu ya, atau sampai ila. Nah, ini menunjukkan terhadap goyah. Kalau mu'alilan biasanya eh, apa li gitu ya, karena atau li ajli semisal gitu ya, atau li annahu dan lain sebagainya, kata-kata yang kemudian nanti oh itu di situ maknanya adalah apa, ada alasan atau ada hatta, misalnya hatta matla'il fajar, nah itu berarti sampai
terbitnya fajar. Berarti kalau setelah fajar gimana? Oh, biasanya nggak ada tuh yang dinamakan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, gitu ya. Artinya apa? Bimakna mu'alilan bimaknan atau dengan ada alasan sebuah makna. Wa soroha al-khitabu tsani bibulighil ghayati au zawalil makna fala yusamma naskhon. Nah, gitu. Dan dijelaskan bahwa kitab yang kedua tadi ya itu sudah sampai kepada tujuannya atau mu'alilan bimakna tadi berarti kan dialasi atau mempunyai sebuah alasan dengan sesuatu ya, contohnya kayak orang-orang yang berada di Makkah tadi itu kan nggak boleh karena alasannya ada. Alasannya karena mereka masih sedikit ya. Nanti mereka akan boleh ketika kemudian maknanya sudah hilang. Makna sedikitnya orang Muslim tadi udah hilang, sekarang menjadi orang banyak. Kita berada di Madinah, berarti dia udah nggak perlu sabar-sabar lagi. Nah, gitu. Kalau orang kafir nyerang duluan, kita bisa balas. Kita bisa lawan. Nah, gitu ya. Ayo kita lawan. Nah, ini kayak gitu ya. Zawalul makna. Kalau Yusam Manason, maka ketika sudah selesai tujuannya, sudah hilang daripada alasan tersebut, maka itu tidak dinamakan nasakh. Ya, tapi yang melainkan sebuah lafadz yang ada goyahnya atau ada ilatnya saja. Kenapa hal tersebut tidak dinamakan nasakh? Alasannya li'annal hukmal awwala itu ghairu sabitin li bulughi ghayati. Karena hukum yang pertama tadi itu masih ghairu sabit atau sudah tidak sebut lagi. Karena apa? Karena tujuan akhirnya sudah tercapai. Atau makna orang sedikitnya tadi atau alasannya tadi itu sudah hilang. Kalau sudah hilang alasannya berarti hukumnya akan hilang. Berbeda kalau nasakh. Nasakh itu nggak dibatasi dengan adanya ghoyah ya, tujuan akhir atau dibatasi dengan sebuah alasan tertentu. Is pokoknya yang penting dia ada terus. Andai kan kok nantinya nggak ada hukum baru yang berseberangan dengan dia, wah dia akan tetap berlanjut kayak gitu terus. Nah ini namanya adalah nasakh. Nah karena gara-gara ada hukum baru, nah ini yang kemudian eh, akan menimbulkan hukum yang lama itu terhapus, diganti dengan hukum yang baru. Beda kalau goyah sama zawal. Kalau goyah sama zawal, kita akan tahu selesainya sampai kapan. Tapi kalau nasakh, kita nggak tahu sama sekali awalnya dia ini nanti akan dihapus sama hukum sebelum setelahnya gitu ya. Tapi kalau goyah, kita akan tahu nanti akhirnya ada di Bandung. Kita akan tahu nanti makna yang hilang atau alasan yang hilang tadi adalah ketika nanti yang penting sudah banyak berarti sudah dibolehkan gitu ya. Nah, jadi beda antara nasakh dengan goyah atau ilah. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka orang-orang yang beriman ketika dikumandangkan kepada kalian sholat min yaumil jum'ati maka fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, nanti itu akan kemudian selesai gitu ya. Selesai di sini kan nggak boleh ketika pas waktu hari Jumat kalian harus cepat-cepat untuk dzikrillah ya. Ilahnya di sini bukan ilah yang goyah tapi menuju gitu ya kepada dzikir kepada Allah wa dzarul bai'. Jadi ada larangan untuk jual beli. Kita diperintahkan untuk menghindari jual beli. Nggak boleh jual beli pas waktu Jumat, pas waktu sedang sholat Jumat gitu ya. Sehingga penjelasannya di sini. Fatahrimul bai'i itu mughayyan bin qida'il jum'ati. Keharaman jual beli itu nanti dia dibatasi atau nanti tujuan akhirnya akan selesai dengan selesainya sholat Jumat. Berarti kalau sudah selesai sholat Jumat, hukum jual beli sudah nggak haram lagi gitu ya. Maka falaisa qauluhu ta'ala, maka kaulnya Allah, "Faida qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min maqbadu min fadlillah." Ketika sholat itu sudah selesai, maka boleh kalian nantinya menyebar kemanapun untuk melakukan jual beli ya di bumi Allah ini. Wabtaghu min fadlillah, dan terakhirlah daripada keutamaan Allah atau rizki-rizkinya Allah. Jadi boleh untuk nantinya jual beli, boleh untuk nantinya
sewa menyewa atau apapun itu yang nanti berbentuk transaksional. Nah, maka faidah qudiyas sholati itu bukan merupakan nasakh, bukan merupakan ayat yang menasakh gitu ya. Ya, tapi dalam masalah ini ayat tersebut bukan yang menasakh. Tapi ayat biasa saja bahwa hukumnya nanti jual beli itu masih nggak boleh. Nah, akan selesai kebolehannya ketika sudah selesai sholat Jumat gitu. Bal uyina ghayatut tahrim, tapi di sini sudah diterangkan, sudah dijelaskan batasan keharamannya sampai kapan. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Maka kalian diharamkan ketika kalian sedang berihram untuk berburu. Nah, berburu ini diharamkan itu tidak dinasah dengan ayat yang lain. Lam yansahu qauluhu ta'ala. Ini tidak dinasah dengan ayat wa idza halalatum fasqadu. Ketika kalian sudah halal, sudah bukan ihram lagi, sudah tahallul, maka kalian boleh untuk berburu. Enggak seperti itu. Ini bukan ayat yang membahas nasah mansuh. Ya memang hukumnya adalah ketika kalian sedang ihram, maka masih diharamkan untuk berburu. Nah, nanti kapan kita akan tahu gitu ya, selesainya kapan. Dari awal kita tahu selesainya dia itu boleh untuk kemudian berburu lagi ketika sudah tahallul dalam haji, dalam umroh gitu. Berbeda kalau nasr, nasr dari awal kita nggak akan tahu selesainya ayat tentang, ya, misal katakanlah tentang iddah gitu ya. Iddah ini akan selesainya kapan, nggak tahu gitu ya dari awal. Eh, Artinya kalau nanti nggak tahu ya maknanya adalah iddah tersebut akan selama-lamanya gitu ya. Akan kemudian hukumnya kayak gitu terus selama-lamanya. Oh, ternyata ada hukum baru tentang iddah yang kemudian menghapus hukum yang lama. Oke, kenapa ini tidak dikatakan nasah? Li'anna taharimaka na lil ihram. Awalnya keharamannya itu untuk orang yang berihram. Nah, itu sudah hilang ketika dia sudah tahallul. Waqad zala bit tahallul. Sehingga fala naskha tidak disebut sebagai nasakh mansuh. Wala budda min ayyakunal khitabu tsani mutaakhiran anil khitabil awal, dan syaratnya bahwa khitab yang kedua atau ayat yang kedua, hukum yang kedua harus telat, harus kemudian lebih akhir daripada hukum yang pertama supaya ini bisa dikatakan nasakh. Berarti syaratnya adalah apa? Syaratnya tadi berarti satu, yang pertama adalah tidak diberikan goyah atau taklil atau ilah. Dan syarat yang kedua adalah harus mutaakhir, harus lebih akhir hukum yang keduanya. Nggak boleh bareng-bareng atau dalam satu ayat gitu ya. Kemudian contoh-contoh yang nanti contohnya adalah ya wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu akan terus-menerus, semua manusia itu akan terus-menerus dia khusr, yaitu adalah orang yang rugi. Nah, terus di dalam ayat yang setelahnya, ini kan masih dalam satu surat ya, wal asri. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini kan masih dalam satu ayat, berarti bukan mutaakhir, tapi turun saat itu juga. Nah, ini nggak boleh dinamakan sebagai nasakh. Itu nanti ada babnya tersendiri, namanya adalah amkhos atau apa. Kemudian anwa'un naskhi, macam-macamnya nasakh adalah al-awalu, yang pertama, naskhur rasmi wa baqail hukmi. Jadi yang pertama, naskh itu di sini berarti nanti ada tiga. Ada yang kemudian rosem. Rosem itu maknanya berarti ayat atau hadisnya itu dihapus. Wa baqail hukmi, tapi hukumnya masih ada. Jadi nanti di bawah contohnya adalah asyaikhu wa syaikhatu. Itu sudah dihapus dalam ayat Al-Quran. Tapi hukumnya masih ada. Orang yang nantinya sudah, dia itu adalah muhson gitu ya, orang yang harusnya terjaga karena dia sudah menikah, maka dia ketika zina nanti akan dirajam, dilempari batu kerikil kecil-kecil sampai meninggal. Beda halnya kalau nantinya orang yang nantinya belum nikah gitu ya, maka dia dicambuk sebanyak berapa? Mi'atu jaldah atau 100 kali ya. Nah, yang pertama itu adalah rosem atau ayatnya, ya, rosem usmaninya atau apa rosemnya, tulisannya itu dihapus, tapi hukumnya masih ada, gitu ya.
Ya ibaratnya kata-katanya sudah nggak ada lagi dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih tetap ada. Yang dimaksud dengan resmi itu apa? Wal muradu bi rasmi itu adalah al-ayata. Al-ayatu minal Qur'anil adim. Itu adalah ayat Al-Quran. Wal muradu bin naskhi itu adalah rafu wujubi Qur'aniyatiyah. Yang dimaksud dengan berarti penghapusan ayat itu adalah penghapusan sifat kequr'anannya. Jadi dia sudah bukan Quran lagi, gitu ya. Sehingga kalau kita membacanya tidak bernilai pahala, terus kalau kita kemudian menyentuh tulisan tersebut juga nggak perlu wudhu, gitu ya. Itu karena sudah bukan Al-Quran lagi ayatnya. Tapi hukumnya masih ada. Wa khasiyati Qur'aniyatiha dan kehususan-kehususan atau keistimewaan-keistimewaan ketika dia masih menjadi Quran. Kayak contohnya orang kalau membacanya juga harus atau memegangnya itu harus sudah dalam keadaan suci. Ya. Membawa kertas atau tulisan tersebut ya kalau itu adalah Al-Quran juga harus dalam keadaan suci gitu ya. Terus kalau dia adalah orang yang haid atau nifas nggak boleh membaca karena kan nggak boleh larangan-larangan bagi mereka. Nah itu kehususan-kehususan ketika dia menjadi Quran. Nah, sedangkan karena ada naskhur rasmi wa baqail hukmi. Apa itu makna baqail hukmi? Wa makna baqail hukmi. Ai itu adalah baqai hukmiha. Jadi hukumnya masih tetap ada wa taklifi bi dan juga pembebanan atau taklifnya. Taklifnya berarti masih ada. Masih dibebankan kepada kita ketika kita melakukan hal tersebut. Waqat waqa'al dzalika fi qauli ta'ala dan ini nasakh yang pertama ini atau kismul awal ini Anoul yang pertama ini seperti halnya dalam qaulu ta'ala asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Syekh wa syaikhah berarti orang tua laki-laki dan orang tua perempuan ketika kedua-duanya itu sedang berzina maka dan sudah ditetapkan bahwa keduanya zina maka kalian harus merajamnya gitu ya. Rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu. Ini riwayatnya. Fa innahu kana Qur'anan. Karena dulunya ini adalah Al-Qur'an dan ini sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Qala Umar qad qara'naha. Saya dulu pernah membacanya kok atau kita dulu pernah baca ayat tersebut kok gitu ya. Itu bukti bahwa ini adalah Al-Qur'an kata beliau gitu. Rawahu asy-Syafi'i wa ghairuhu asluhu fi sahihaini. Aslinya dalam sahih ini summa nusikha kaunuhu Qur'anan wa baqiya hukmu sehingga Qur'annya sudah dihapuskan, hukumnya masih ada. Walidzalika qad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini kama rawahu asy-Syaikhani. Makanya Rasulullah sudah merajam dua orang yang sama-sama muhsan seperti yang diriwayatkan dari Syaikhani yaitu Maiz ya salah satunya ya. Terus ada Ibnu Ahmin Ghamidiyah. Nah, ini ya. Itu beberapa orang-orang yang ngaku kepada Nabi bahwa dia sudah menikah, tapi dia melakukan perzinahan. Nah, ini. Berarti ketika seperti itu dia harus dirajam. Dilempari batu kecil-kecil sampai meninggal. Yang kedua, tadi kan nashul tilawah, tapi wabaqail hukmi gitu ya. Hukumnya masih. Yang kedua adalah nashul hukmi. Jadi hukumnya yang dihapus, tapi itu narasmi. Berarti baqair rasmi. Berarti rasamnya ayatnya masih dikatakan itu adalah ayat Al-Quran. Tapi hukumnya sudah nggak ada lagi. Yang adalu ala dzalikal hukmi, yang hukumnya tadi itu menunjukkan terhadap, atau ayatnya tadi menunjukkan terhadap hukum yang ini tadi, fata beqa al ayatu. Maka ayatnya masih tetap khususiyatuha al-Qur'aniyah dan juga menjadi kekhususan atau masih mempunyai sifat-sifat Quran gitu ya. Waqat waqa'a dzalika fi qaulihi ta'ala dan itu sudah ada terjadi dalam qauluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun tu'amu miskin gitu ya. Maka dalam ayat ini itu berarti hukumnya sudah nggak ada lagi. Hukumnya orang yang kemudian mereka itu mampu untuk apa mampunya? Untuk melaksanakan puasa. Maka orang yang mampu untuk melaksanakan puasa awalnya dulu ini ya berarti ya. Dia boleh untuk membayar fidyah, memberikan apa? Memberikan makanan. Memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Gitu. Jadi misal dia mampu untuk puasa nih gitu ya. Saya kaya kok. Ya udahlah,
saya nggak usah puasa, tapi saya ngasih makan orang miskin saja satu orang gitu ya. Dulu, nah, makna daripada ayat ini berarti kan secara tekstualnya kayak gitu. Dulu diperbolehkan. Tapi kemudian ayat ini dinasah gitu ya. Wah, nanti kalau dibiarkan kayak gini, enak banget orang-orang yang kemudian punya uang itu. Terus akhirnya, udahlah, puasa 30 ya udah. Tinggal nyari uang 30 gitu ya. Tinggal nyari uang untuk 30 hari. Terus dia kasih makan aja perharinya, terus nggak usah puasa. Gitu. Nah, ini yang kemudian hukum yang ada dulu. Nah, ini ayat Qur'annya masih ada. Kita membacanya masih bernilai ibadah, dikasih pahala, kita memegang dari ini ketika dikatakan ayat Quran juga harus dalam keadaan suci gitu ya. Ini maksud daripada masih tapi hukumnya sudah nggak ada lagi. Hukum kayak gini sudah nggak ada. Orang kalau nantinya mampu untuk puasa ya harus puasa kalau sekarang. Tapi kalau nggak mampu ya udah maka bayar fidyah gitu ya. Fadhahirul ayati yufidu jawazul fitri fi ramadhana ma'aita il fidyah. Tekstualnya ayat memberikan faedah bahwa kita boleh untuk nggak puasa di bulan Ramadan asalkan kita bayar fidyah gitu kan. Wafi makna ayat dan dalam makna ayatnya adalah khilafun. Nah, tetapi dalam masalah makna ayatnya ada perbedaan pendapat ulama intinya ya. Ada yang memaknai seperti ini, ada yang memaknai hal yang lain. Laisa hada mahalu basti, tapi ini sedang nggak cocok kalau kita bahas dan juga kita perlebar pembahasannya. Walakin hadal hukmu itu nasihun biqaulihi nasakha biqauli ta'ala nusikha biqauli ta'ala. Jadi hukum ini itu sudah dinasakh, sudah dihapus biqaulihi ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Orang kalau nanti sudah melihat hilal, maka dia harus puasa, wajib puasa. Nah, sekarang ayat yang di atas ini berarti namanya adalah ayat yang mansukh gitu ya. Nah, yang menasah mana? Nah, ini ayat yang menasah adalah faman syahida minkum syahra falyasumhu. Amal ayah fa innaha baqiyatun mutalawiyatun fi kitabillahi ta'ala. Adapun kalau nanti ayatnya alaladina yutikuna fidyatun ta'am miskin itu masih menjadi ayat Al-Qur'an yang kita membacanya dalam Al-Qur'an mushaf. Laha khususiyatul Qur'ani ghairiha minal ayat. Dia mempunyai ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang sama dengan Quran yang lain, ayat yang lain ya, sehingga membacanya bernilai pahala. Orang yang haid nggak boleh membacanya, nifas pun juga. Itu. Ketika kita baca dalam ayat dalam sholat juga itu bisa mengesahkan sholat kita kayak gitu. Itu kalau dikatakan Al-Quran. Beda kalau nantinya yang tadi Masyaikh wa syaikhatu ketika kita baca dalam sholat, maka sholat kita belum dikatakan sah karena kita nggak membaca hal-hal yang wajib. Karena kan salah satunya adalah ala madhabnya orang atau para ulama yang kemudian harus membaca ayat Al-Quran gitu ya. Berarti ayat asy-syaikh wa syaikhut tadi kan tidak dikatakan Al-Quran. Kalau dia baca, dia nggak baca Fatihah. Dia cuma baca asy-syaikh wa syaikhatu tadi. Berarti masih belum sah sholatnya. Yang ketiga, kalau tadi itu menghapus salah satunya hukumnya yang kemudian yang kedua yang pertama menghapusnya adalah Qur'annya atau kiroahnya atau rosemnya. Nah yang ketiga menghapus dua-duanya bersamaan. Asalis yang ketiga adalah naskhur rasmi wal hukmi ma'an. Menasakh ayat Qur'annya dan hukumnya juga secara bersamaan. Contohnya apa? Badarika kanaskhi ma nazala fil Qur'ani min anna asyra radu'atin ma'lumatin itu yuharrimna bi khamsin ma'lumatin. Jadi menasah apa surat atau ayat yang pernah turun dalam Al-Quran bahwa dulunya 10 kali radu'an, 10 kali susuan. Jadi ada ibu persusuan gitu ya. Ibu yang kemudian menyusui anak orang lain, ini namanya rodok. Nah, dulunya 10 kali baru bisa menjadikan anak itu adalah mahramnya atau ibu persusuannya. Nah, itu dinasah dengan khamsin ma'lumatin. Yang awalnya ini 10. Nah, 10 ayatnya yang 10 ini masih belum ada nih dalam Al-Quran gitu ya. Artinya dulu pernah ada. Cuma sudah dihapus. Ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Hukumnya dihapus dengan apa?
bi. Nah, ini nasahnya adalah ini. Bi khamsin ma'lumatin dinasah dengan 5 kali susuan. Jadi kalau ada anak nih, dulunya disusuin sama ibu persusuannya. Nah, misal temennya dari ibu anak ini gitu ya. Terus atau siapapun lah gitu. Nah, dulunya itu 10 kali. Disusuin 10 kali, susuin sekali selesai. Kemudian susuin lagi, susuin lagi. Ini kan sehari mungkin kadang ada disusuin sampai mungkin 5 kali atau kadang 3 kali gitu ya. Kalau lepas berarti nanti udah dikatakan 1 kali. Nah, itu berarti kan cukup semisal 2 hari gitu ya untuk dikatakan 10. Nah, dulunya itu 10 kali. Terus dimasah dengan cukup 5 kali doang gitu. Nah, ini yang menasah adalah 5 kali. Summa nasakhat al-khams aidan lakin tilawatan la hukman. Nah, khamsin maklumatin ini juga dinasah gitu ya. Dinasahnya itu hanya tilawahnya saja. Jadi ayat Al-Qur'annya atau hadisnya nggak ada juga. Nah, tapi hukumnya masih ada. Yang 5 ini masih masih ada gitu ya. Ayatnya tapi sudah nggak ada. Oke. Kama rawadhalika Muslimun fi sahih an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terus wa naskhur rasmi wal hukmi qad yakunu ma'a wujudil badali. Oke, pembagiannya lagi. Tadi kan ada 3 tuh, ya kan? Ada nashul kiroah, bagi rasem. Ada nashul rasem, bagi ya atilawah atau bagi ya maaf ya. Nas pertama adalah nashul rasem, tapi bagi al hukmu, gitu ya. Hukumnya masih ada. Yang kedua, kebalikan. Nashul hukmi, ya hukumnya dinasa, tapi bagi ar rasem atau bagi atilawah. Yang ketiga dihapus dua-duanya. Itu pembagian ketika nantinya apakah kemudian tilawah dan juga hukumnya. Yang selanjutnya anwaknya ini berarti udah hal yang baru. Anwaknya lagi, anwak daripada nasa ada nasfur rasmi wal hukmi qad yakun ma wujudil badal. Apakah nantinya ada gantinya atau tidak? Berarti anwaknya itu berdasarkan min haitsu wujudil badali. Apakah ada penggantinya nasakh tersebut atau tidak ada? Ya udah pokoknya dihapus, udah selesai berarti udah nggak ada lagi. Apakah nanti ada gantinya, yaitu gantinya yang lebih berat atau gantinya yang lebih ringan atau sama? Wakot yakunu bila badalin terkadang nggak ada penggantinya. Misalul awal contoh yang ada gantinya adalah nasustikbalil baitil maqdis asabiti bis sunnah al fi'liyah bisoyihaini biqoli ta'ala. Menasah, menghadap kiblatnya dulu adalah Baitul Maqdis ketika sholat, yang itu ada dalam sunnah fi'liyahnya Nabi, Nabi melakukan ya sunnahnya tapi sunnah fi'liyah, itu dihapus dengan ayat Fawalli wajhaka syadral masjidil haram. Pas di tengah-tengah sedang sholat gitu ya. Maka sekarang Nabi disuruh untuk berpindah menghadap kepada Masjidil Haram ke Mekah Mukarramah. Saat ini berarti Nabi pas waktu itu berada di Madinah sudah gitu ya. Nah, wanasu qauli ta'ala dan juga menasa qaulu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwaji mata'an ilal hauli ghair ikhraj. Maka orang-orang yang ditinggal wafat suaminya dan kemudian wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwaji meninggalkan adanya wasiat mata'an ilal hauli, maka dia harus kemudian iddahnya adalah selama 1 tahun. Haul itu 1 tahun. Gitu ya. Ghairah ikhraj nggak boleh keluar-keluar. Ini maknanya adalah al-mufid bi anna iddatal mutawafa anha zaujuha, ia adalah sanatun kamilah. Bahwa ayat ini faedah atau maknanya adalah iddahnya orang yang ditinggal mati suaminya itu adalah 1 tahun penuh. Biqaulihi ta'ala. Nah, kalau ada baknya itu berarti yang menasakh ya. Ayat yang menasah adalah biqauli ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Ayatnya sama persis cuma bedanya ada di setelah wa yadharuna azwajan, kalau yang di atas wasiatan di azwajim, kalau di bawah yatarabbasna bi anfusihinna cukup nggak harus tahun tapi arba'atu ashhurin wa asyra. Tapi 4 bulan 10 hari saja orang yang ditinggal mati atau tinggal meninggal suaminya gitu ya.
Yang berfaedah bahwa al-mufid bi anna iddatal mutawaffa anha zaujuha itu adalah ya arba'atu ashhurin wa ashr. Ya, bahwa kalau di ayat di atas berarti kan faedahnya adalah setahun penuh. Tahun ini dihapus dengan 4 bulan 10 hari gitu ya. Sehingga wa nusihat hadil ayah hukmatil kal ayah. Maka ayat ini ayat yang di bawah waladina itafana bi anfusina arba'ata asyuri wa asyra ini itu menghapus menasakh dari ayat yang di atas ya. Alladzina yatafana minkum yang mataan ilal hamli. Maba akal Qur'aniyatiha wa khasiyatiha. Tapi yang di atas ini masih tetap dianggap Quran. Ya, bahkan dia adalah surat Al-Baqarah ayat ke 240. Ya, masih ada Qurannya. Tapi ya tadi hukumnya sudah dihapus, tapi Qurannya masih ada. Oke. Kalau misal sani dari itu berarti masuknya ke ada badalnya atau ada gantinya. Contoh yang kedua yang berarti nggak ada gantinya adalah wujubu taqdimis shadaqatin najwa fi qaulihi ta'ala. Jadi awalnya ada kewajiban ketika mau sowan kepada Nabi. Ya dulunya kan nggak masalah tuh. Terus ada ayat bahwa Allah mewajibkan ketika Nabi ini sudah setara dengan namanya pemimpin negara lah gitu ya, presiden. Ya, yo kalau kemudian Nabi ini saking sibuknya udah nggak mikir lagi makanan dan lain sebagainya, kalian baiknya tuh kalau sedang mau sowan Nabi, mau tanya-tanya, mau kemudian curhat, ya kan, mau kemudian membahas hukum dan lain sebagainya itu ya, ya mbah atau baiknya yang bawa sesuatu lah gitu ya. Di qauli ta'ala, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Nah, ketika kalian itu mau munajah sama Rasul, mau ngobrol sama Rasul, mau minta fatwa sama Rasul, mau tanya-tanya sama Rasul, mau sowan sama Rasul, maka kalian qaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Bawalah sedekah, bawalah makanan, bawalah apa gitu. Ya gitu ya. Nggak harus banyak kok. Nah, fahadil ayah, awalnya kayak gitu. Fahadil ayatu tufidu annahu yajibu ala kulli man arada ayyatanaja ayat ayyunajia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini berfaedah bahwa wajib bagi orang yang mau untuk munajah, untuk bisik-bisik, untuk ngobrol dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ai yasarohu fi ma bainahu wa bainahu. Jadi di sini ya mananya adalah ngobrol berdua atau bisik-bisik gitu ya terkait antara hanya dia dan Nabi saja, maka layaknya dia harus wajib ayyuqat dima baina yadaidzalika sodakotan. Dia harus bawa makanan, harus bawa oleh-oleh, harus bawa sedikit gitu ya. Apa lah sodako kepada Nabi gitu ya. Yang tutahiruhu, justru sodako itu bukan untuk apa-apa, justru bisa membersihkan hatinya, membersihkan uangnya, membersihkan dirinya dan lain sebagainya. Watu zakihi sama mananya. Watu ahiluhu dan membuat dia itu menjadi orang yang ahli li ayyusliha li hadzal maqam supaya nanti dia bisa memperbaiki diri terhadap makam atau tempat dan posisi tersebut. Nah, makanya dalam ayat ini walihada qala ta'ala dzalika khairul lakum wa adhar. Makanya Allah di situ kemudian berkomentar ini lebih baik bagi kamu dan bisa lebih menyucikan hati kamu, lebih menyucikan harta-harta kamu, gitu ya. Walihada qala ta'ala, makanya Allah qala ta'ala dzalika khairul lakum wa adhar. Sehingga fanasakha wujubu dzalika anhum biqauli ta'ala. Ini kemudian dinasah kewajiban daripada takdimus sedekah, membawa sedekah, membawa makanan atau apapun itu dihapuskan ya. Kemudian dinasah dengan biqaulihi ta'ala wa idza lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa atii'ullaha rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Maka itu adalah ayatnya ya dalam masalah ini. Ketika kemudian kamu tidak melakukannya, kamu tidak membawa adanya sedekah ketika bertemu dengan Nabi, ya udah faqimus shalah. Nah, Nabi cukupkan, udah kalian sholat aja yang penting dijaga, zakatnya juga ditunaikan dan taat kepada Allah dan Rasul. Itu lebih khabirum bima ta'malun, Allah yang lebih tahu
apa yang kalian semua lakukan. Waqat kila, ada yang bilang bahwa innahu lam ya'mal bihadil ayat qabla nasiha siwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebenarnya ayat itu adalah ayat yang dari para sahabat dan lain sebagainya itu belum mempraktekannya kecuali hanya Sayyidina Ali doang. Ya, ceritanya adalah Sayyidina Ali pada saat itu ketika ayat itu turun, idana jaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ayat ini ya idana jaitumur rasulah faqaddimu baina yadaykum shadaqah. Ini sudah dipraktekkan sama Sayyidina Ali. Caranya beliau walaupun bukan banyak sahabat yang lain yang juga kayak juga gitu ya, tapi beliau langsung mempraktekkan ayat ini. Beliau itu mempunyai jadi caranya adalah beliau semisal punya 100 dinar gitu ya, 100 dirham. Maka 100 dirham ini beliau ketika mau tanya sama Nabi atau berkumpul Nabi, itu beliau pisah-pisah gitu ya. Pisah-pisahnya adalah 20 20 20 sampai 5. Sehingga beliau pertama bertemu Nabi 20 dulu. Nanti mau tanya lagi bawa 20. Enggak langsung 100 gitu. Caranya. Nah, itu yang mempraktekkan hanya Sayyidina Ali doang. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib doang. Nah, belum sempat banyak dipraktekkan oleh orang, tapi sudah dinasakh duluan gitu ya. Qala Ibnu Abi Nujaih an Mujahid qala nahau an munajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatasaddaqu. Jadi mereka dilarang untuk sowan kepada Rasulullah sampai mereka membawa sedekah, membawa bekal, membawa jajan dan lain sebagainya. Falam yunajihu illa Ali bin Abi Thalib. Maka karena ada larangan tadi itu tidak ada yang berani atau tidak ada yang kemudian sowan kepada Nabi ya kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib doang. Beliau qadima dinaron sedaqatan tasaddaqa bi summa najan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asyri hisolin summa anzilat ar-rukhsatu. Berarti ternyata membawa satu dinar itu ya setara 20 dirham tadi ya. Beliau membawa satu dinar nih, harusnya kayak tadi ada 10 gitu ya. Sehingga beliau nanya kepada Nabi itu sampai 10 kali. Jadi biasanya kalau orang-orang itu ngasihnya langsung 10 dinar gitu ya. Enggak, tapi kalau Sayyidina Ali satu dinar dulu deh bahwa Nabi ini gitu ya. Silahkan, monggo dan lain sebagainya. Terus kemudian dia tanya sama Nabi. Terus Nabi besoknya lagi kayak gitu juga. Jadi kayak diajarkan gitu ya. Yang dimana ketika beliau tanya kepada Nabi ini, Fasa'alahu an asyrihi solin, apa 10 hal yang terbaik ya, yang kemudian ini menjadi hal yang membedakan engkau dengan Nabi sebelumnya atau hal-hal yang baik. Kemudian turunlah ayat, summa unzilat arusatu, turunlah ayat rukhsah atau keringanan. Oke, sekarang kita masuk kepada anwa'ul hukmi an-nasih al-jadid. Macam-macamnya hukum yang menasih yang baru. Maka macam-macamnya hukum ini, summa inna hadal badala, wa huwa al-hukmu al-jadid. Qad yakunu akhafu mimma qad sabaqa, au asyaddu, au musawiyan. Itu ya, akhafa. Jadi, adanya gantian ini, kan tadi ada nasakh itu ada yang ada gantinya, ada yang nggak ada gantinya. Yang ada gantinya, ya, itu huwa al-hukmu al-jadid. Berarti ini adalah maksudnya yang ganti ini berarti ya hukum yang baru ya, yang hukum yang kita pakai sampai sekarang. Wakat yakunu akhaffa, kadang hukum yang penggantinya itu ada dia lebih ringan dari hukum yang dinasakh. Ya, mimma saqat sabaqat. Au asyadda, atau dia lebih parah, lebih sakit, gitu ya, lebih parah lagi. Nah ini. Au musawian, atau dia sama persis. Ini. Yang kemudian nanti menjadi, oh ternyata katanya ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Ya, contohnya yang lebih berat mungkin adalah Homer. Nah, awalnya kan diharamkan tuh. Awalnya kan dibolehkan masih. Terus kemudian dibolehkan dengan beberapa syarat. Akhir-akhirnya dilarang gitu ya. Nah, pelarangan tersebut berarti kan lebih sakit atau lebih berat ya bagi orang-orang Arab saat itu. Apalagi mereka adalah para pecandu minum-minuman beralkohol, minum-minuman keras itu. Misalun nasi ilama huwa akhau. Contoh nasih yang kepada hal lebih ringan itu adalah nashu musobaratil asyrati minal kufari fil kita fi qouli ta'ala. Jadi menasah adanya perintah untuk sabar menghadapi 10 orang kafir atau 10 orang musuh dalam
kital atau dalam peperangan dan jihad. Yang ada dalam qaulu ta'ala, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Nah, kalau nanti kalian itu 20 sabiruna itu yaghlibu mi'atain, maka lawan 200 orang nggak masalah, jangan mundur gitu ya. Itu adalah yang maksimal, yang bahasanya adalah kalau nanti lebih 220 misal atau 210, berarti udah nggak wajib lagi untuk berjihad karena itu di bawah dari kuasa. Tapi kalau berarti 1 banding 10 kalau kayak gini, berarti kita bersabar untuk memusuhi 10 orang kafir lawan kita, berarti karena prajuritnya 1 banding 10. Maka fa'innaha nusikhat bimusabaratisna ini atsabitat biqauli ta'ala. Maka 10 tadi itu dinasah, cukup 1 lawan 2 saja. Itu ya. Nah, itu wajibnya. Kalau nanti masih 1 lawan 2, misal eh, anggota orang yang berperang di kita itu adalah 7.000. Kalau anggotanya mereka ada 14.000, berarti kan 2 kali lipatnya. Berarti masing-masing dibagi 1 orang melawan 2 musuh atau 2 orang kafir gitu ya. Nah, itu hukum yang sampai sekarang dan itu memang salah. Ya sama, misal hal-hal yang lain pun juga nanti berlaku seperti itu. Oke. Wa makna dzalika annal hukma kana qabla nasi itu ya nusu ala ayas firo al isyruna amamal mi'atain minal kufar. Nah, maknanya sama ya. Hukumnya berarti sebelum dinasah itu memberitahu bahwa dia orang harus sabar ya ketika prajuritnya jumlahnya cuma 20 menghadapi kufar yang jumlahnya ada 200 gitu. Ai al-wahidu amamal asyrah, jadi 1 lawan 10. Wahada mayufidu dohiru ayat, ini adalah wal yang kemudian dipahami dari tekstualnya ayat, iya kumingkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Summa nusikha hadzal hukmu biqauli ta'ala, kemudian hukum ini dinasakh dengan qaulu ta'ala al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Nah, gitu ya. Wal maknanya adalah baru kemudian dinasah bahwa awalnya itu 20 banding 200 berarti 1 banding 10. Yang kedua itu adalah kalau kalian itu 100 maka jangan sampai mundur ketika musuhnya 200 gitu. Berarti 1 banding 2 gitu ya. Maknanya berarti anahu lidak fikum, karena kalian itu sedang masih lemah, masih kurang prajurit dan lain sebagainya. Khufifa angkum, kalian itu ditakfif, diringankan, dikasih kortingan dan lain sebagainya. Bi ayas biro almi atau amamal mi'atain minal kufar. Ay al wahidu amamal isnaini minhum. Berarti kalau 100 ya bandingannya 200, itu berarti diringankan kan. 1 banding 2. Kemudian wa misalun nasi ilama huwa asyadu wa aghlatu, itu naskut tahyiri baina saumi ramadhana wal fidyah min qaulihi ta'ala wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin la yata'yini saumi. Jadi contoh yang nasah kepada yang lebih berat wa aghlat, sama yang lebih berat atau keras lagi adalah menasah, milih atau boleh milih takhir ya antara puasa Ramadan atau dia membayar fidyah. Ini kan ringan gitu ya. Karena dia boleh nggak puasa walaupun dia kuat tuh. Kan dia boleh milih. Kalau orang yang kuat berarti boleh milih puasa atau nggak puasa tapi bayar fidyah. Awalnya kayak gitu. Nah, ini dinasah min qaulihi ta'ala. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun untuk amu miskin. Ayat ini itu dinasah ila ta'yinis saumi, bahwa wajib puasa dari qaulu ta'ala fama syahida minkum syahra falyasumhu. Awalnya boleh kan? Boleh milih. Sekarang enggak, harus wajib bagi orang yang mampu. Itu. Artinya wa makna dzalika annal hukma kana qabla nasfi huwa at-takhyiru bainas shaumi wal fidyati. Berarti maknanya adalah sebelum adanya nasakh daripada ayat tadi itu disuruh milih tuh apakah dia puasa atau dia itu bayar fidyah. Wa huwa ma yufidu qaulu ta'ala alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kemudian dinasah dengan faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini berarti berfaedah kalau orang yang melihat hilal berarti langsung puasa. Ya, harus wajib puasa. Enggak boleh dia padahal kuat tapi dia membayar fidyah aja lah kayak gitu. Enggak, falyasum. Enggak ada pilihan, ini kewajibannya satu, puasa gitu ya. Wa ya tufidu wujubus shaumi inda syuhudi syahri. Ini berarti berfaedah wajib puasa ketika awal-awal orang itu melihat hilal.
fa naskut tahyiri wa bagi ashabul a'dari. Maka dalam masalah ini dia boleh milihnya tadi udah dihapuskan. Nah, wa bagi ya dan hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang mempunyai udzur. Kalau nanti dia masih yuti kunahu masih kuat ya nggak boleh gitu ya. Contoh yang tadi kan ada contoh yang lebih ringan, ada contoh yang lebih berat. Nah, kalau contoh yang sepadan bagaimana? Menasah tapi contohnya sama, sepadan. Contohnya ya menghadap kiblat itu kan sama-sama menghadap kiblatnya kan gitu ya. Nggak ada kekurangan materi atau kekurangan uang dan lain sebagainya dari sana. Misalul musawi itu adalah nashu istiqbali baitil maqdis. Ketika sholat itu menghadap baitul maqdis, kemudian dinasah dengan istiqbalul Ka'bah. Gitu ya. Nama fi qaulihi ta'ala faqad nara taqalluba wajhika bis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Nah itu. Itu yang ayatnya setara. Dulunya di Baitul Maqdis. Sekarang disuruh untuk menghadap mana? Menghadap Ka'bah. Yang sama-sama itu adalah kiblatnya gitu ya. Sekarang kita masuk kepada wa yajuzu naskul kitab bisunnah. Nah, nasakh itu macam-macamnya lagi. Ini masih masuk dalam anwa gitu ya. Kalau di dalam kitab-kitab yang besar, boleh kok menasakh antara kitab dengan kitab. Di Al-Quran ayat 1, kemudian ada ayat setelahnya datang, terus menasakh ayat yang sebelumnya. Kama urifat min ayatil iddah wa ayatil musabarah. Seperti dipahami dari dua ayat dan juga ayat musabarah. Wa yajuzu naskhu sunnati bi sunnati wa dzalika ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Boleh menasakh antara sesama sunnah atau hadis. Karena dulunya kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Kalau dalam satu riwayat ala fazuruha. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Itu ya. Jadi dulunya, berarti kalau dulunya berarti ini dinasah ayatnya atau hadisnya. Dulunya saya melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang udah ziarah aja. Jadi kan ini namanya adalah nasah, gitu ya. Karena kalau nantinya ziarah kubur itu bisa membuat kita zuhud di dunia dan bisa mengingatkan akhirat. Terus kemudian walaya juzu ayan saho alkitab sunnah. Nah, yang nggak boleh itu apa? Kalau kitab Al-Quran dengan Quran nggak apa-apa, sunnah dengan sunnah nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau ayat Al-Quran dinasah menggunakan sunnah atau hadis Nabi gimana? Nah, beliau nggak boleh walaya juzu, nggak boleh menasah Alkitab Al-Quran dengan sunnah. Walakin al-aksu sahih. Tapi kalau kebalikan nggak apa-apa. Ada sunnah, ada hadis, kemudian nasahnya yang menasah yang menghapus adalah ayat Quran. Nah, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Wahwa jawazun nasi sunnah bil kitab. Ini boleh menasah hadis dengan nasahnya adalah kitab. Berarti yang mansuh yang dinasah adalah hadisnya. Wahada ay ada mujawazin nasil kitab sunnah itu karena huwa al mangkulu anil imam Syafi'i. Itu sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Walakin nakola al Baidawi. Nah, tapi Imam Baidawi ini juga merupakan muridnya Imam Syafi'i atau madhabnya Imam Syafi'i ya. Anil Aksarin menurut beliau jawazun nasil kita bibis sunnah al mutawatirah. Boleh kok menasah Al-Quran dengan sunnah atau hadis mutawatir. Boleh. Wa massalalahu beliau mencontohkan bahwa menasah hukumnya jilid ya, bagi orang yang zani muhson yang ada ditetapkan dalam Al-Quran Al-Karim birajmi sallallahu alaihi wasallam dengan rajamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai anal hukma fi haqiz zani al-muhsan karena qabla nasi wa ajil itu. Jadi kayak hukum yang ada bagi seorang yang zina, ya zinanya adalah zina muhsan, sebelum dinasah, ya sebelum ayatnya dihapus, itu adalah dijilid doang. Dulunya orang yang nantinya zina muhsan, zina yang orang-orang yang sudah pernah nikah gitu atau sudah nikah, itu dia hanya dijilid atau dicambuk saja. Itu diambil dari qaul ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Karena zani, zaniyah wa zani itu kan mencakup banyak hal, gitu ya. Entah itu zinanya zina muhson atau zinanya ghairu muhson. Wahya tufitu anna ayyujallida azani awizaniyata muhsonan.
karena al-ghairu muhsonin mi'ata jaldatin. Jadi awalnya dari ayat tersebut berarti entah itu dia zinanya muhson atau ghairu muhson gitu ya. Entah itu dia sudah nikah atau dia belum nikah sama sekali, sudah melakukan hal tersebut, maka idahnya adalah atau bahasanya adalah jilidnya gitu ya. Itu adalah 100 kali. Kemudian di nasah ayat ini summa nasikha hukmal jildi fi haqqi zani al muhson biqaulihi. Maka awalnya kan dijilid tuh 100 kali gitu ya. Tapi dinasah hukum jilidnya bagi haknya seorang zani yang muhson biqaulihi al bikru bil bikri jildumiatin wa nafwi sanatin. Kalau ada sesama masih belum nikah nih al bikru ya kan. Terus eh, ya sama yang kemudian nanti belum belum nikah. Oke. Al bikru bil bikri itu jildumiatin wa nafwi sanatin. Jadi kalau di dalam hadis berarti yang masih zinanya masih bahasanya adalah ghair muhson, maka dijilidnya 100 kali. Berarti ayatnya itu adalah ayat yang menunjukkan bahwa azani atau wazani itu adalah azani yang ghair muhson sama azaniyah yang ghair muhson gitu ya. Itu baru. Wasayibu bisayibi. Kalau nantinya asayibu berarti laki-laki yang sudah pernah nikah dengan perempuan yang sudah nikah, itu maka dijilid 100 kali dan juga dirajam. Oh, di apa lempari batu kecil sampai meninggal. Wal muradu bil bikri itu ghairul muhsan ya, yang dimaksud dengan bikir yang dalam hadis itu adalah intinya perempuan yang belum nikah atau ghairul muhsan. Zakaran ka'au am ungsa, entah itu laki-laki maupun perempuan. Wal muradu bisayyibi al muhsan zakaron aum ungsa. Yang dimaksud dengan asayib ya berarti al muhsan gitu ya. Perempuan yang muhsan. Entah itu laki-laki maupun perempuan. Oke. Contoh yang lain kita pakai masalah lahu ba'duhum binasi qouli ta'ala. Ulama lain itu menyebutkan ya nasahnya seperti halnya apa? Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Maka ayat ini itu dinasah dengan hadis la wasiyata li warisin. Kan di ayat kutiba alaikum diwajibkan bagi kalian. Ketika hadir alaikumul maut, ahadukum maut. Ketika ada orang yang mau sakaratul maut, sudah mau meninggal, ing taraka khairanil wasiyatu lil walidin wal aqrabin. Bagusnya dia meninggalkan wasiat kepada walidin, orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Nah, awalnya berarti kan boleh tuh ngasih kerabat wasiat gitu. Ini saya wasiatkan tanah yang ini kamu jaga. Nah, gitu ya atau ambil buat kamu dan lain sebagainya. Awalnya kayak gitu. Nah, terus kemudian di hadisnya adalah lawasiyat tali warisin. Saat itu juga bahwa hadisnya orang yang nantinya mewarisi atau ahli waris itu tidak bisa diberikan sebuah wasiat. Kalau nanti dikasih wasiat, ini saya kasih wasiat kepada kamu uang 300 juta misal. Terus dia juga nanti bakal mendapatkan warisan dari beliau karena meninggal pas waktu meninggal, ya kan? Maka nanti akan double-double dalam masalah itu. Maka di sini hadisnya adalah orang yang kemudian sudah mendapatkan warisan tidak ada wasiat lagi. Nggak boleh wasiat. Ya jatahnya waris atau ahli waris itu ya dari harta warisannya itu. Tuh. Walhasilu anal ulama qad ikhtalafu fi nasil kitab bi sunnah. Intinya halnya adalah para ulama berbeda pendapat nih apakah boleh Al-Qur'an ayat itu dinasah dengan hadis gitu ya. Fakila biman ihi mutlakon. Ada yang melarangnya secara mutlak nggak boleh itu melanggar. Fakila bijawazi ada yang boleh bahwa alladhi sohahahu fil jam'il jawami ini yang kemudian ya itu di tasfih ya tadi saya kan dicabut jawame liqaulihi ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Karena apa? Karena kita menurunkan al-dzikra ya. Al-dzikra di sini ada banyak orang yang menamakan misal ada yang bilang al-dzikra adalah
Nabi, At-Iqra adalah hadis. Allah menurunkan hadis ini untuk lutubayyina linnasi manuzila ilaihim, menjelaskan kepada manusia apa yang kemudian diturunkan kepada mereka atau ayat-ayat Quran atau hadis. Walaisa dzalika tabdilan an min ing di nafsi, tapi itu merupakan pengganti gitu ya, dari diri sendiri. Qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, maka di situ dalam masalah ini hanya menggantikan terhadap apa yang ada di dalam ini ya. Qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa, karena Nabi itu mengatakannya semuanya yang berkaitan dengan syariat itu pasti adalah hanya wahyu doang. Gak ada wahyu, Nabi nggak bakal ngomong apa-apa dan lain sebagainya. Nah, itu berarti di situ tidak menggantikan ya, tidak menggantikan dari dirinya sendiri Nabi dalam masalah ini. Wa yajuzu nasxu hukmil mutawatir. Berarti satu yang pertama tadi, saya berpindah pendapat ya. Ada yang bilang nggak mau bolehin, ada yang bilang apa ngebolehin. Wa yajuzu nasxul hukmil mutawatir min kitabin au sunnatin bil mutawatir min huma. Boleh kalau sama-sama setaranya adalah sama-sama mutawatir, maka boleh kemudian nanti ngambil sikap dan lain sebagainya. Ya, artinya bisa untuk nasah. Tapi kalau nantinya nggak sama-sama mutawatir, misal Al-Qur'annya mutawatir, hadisnya malah hadis dhaif, nah, maka itu nggak boleh dikatakan nasah gitu ya. Wa yajuzu nasxu hukmin ghairil mutawatiri wa huwa al-ahadu bil ahad. Kalau nanti nasahnya yang sama-sama nggak mutawatir, ya hadis ahad dengan hadis ahad, maka itu juga boleh. Wabil mutawatir, apalagi hadis ahad dinasah dengan mutawatir, maka min babi aula, maka itu malah lebih bagus. Wahtar kaumun jawazun nashil mutawatiri bil ahadi. Nah, ini ada satu kaum, ini berarti sekelompok ulama kecil gitu ya, memperbolehkan menasah ayat yang mutawatir atau hadis mutawatir dinasah dengan hadis ahad. Nah, ini yang menjadi perdebatan ulama. Ada yang banyak yang bilang nggak boleh, tapi wahtaro kaumun. Nah, ada yang bilang boleh, ini beberapa orang gitu ya. Wa yuqabilu hada adamu jawazin nashil mutawatir bil ahad. Berarti kebalikan dari pendapat ini berarti benar-benar nggak boleh gitu ya. Ayat yang mutawatir itu dinasah dengan hadis ahad. Kenapa? Karena hadis ahad li'annahu, karena hadis ahad ini itu adalah dunahu fil kuwah. Dia di bawahnya hadis mutawatir dalam kuat tidaknya. Walakin roji al awal, tapi yang roji yang pertama. Fasohahu fi jamil jawami li'anna mahalun nasihu al hukmu. Jadi tetap boleh mau itu Quran nanti dinasah dengan hadis ahad juga boleh. Karena kita kaitannya itu bukan kuat atau tidaknya dalilnya, tapi kita kalau dalam nasah itu membahasnya adalah hukum gitu ya. Wadalalatu alaihi walau bil mutawatir dzanniyatan fahuwa kal ahadi. Nah, dalalah menunjukkan terhadap ini, walaupun menunjukkan terhadap hukum ya, alaihi itu kembali kepada hukum, walaupun dengan mutawatir. Mutawatir itu dengan dzanniyah, maka sama seperti halnya hadis ahad yang dia adalah dzanni juga. Nanti kan hukum yang ditunjukkan itu juga sama-sama dzanni. Ya, sama seperti halnya berarti menasah dengan hadis ahad yang dhani juga, yang itu merupakan prasangka pun juga diperbolehkan gitu ya bahasanya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kalau kita membahas nasah, berarti kan kita membahas dua dalil. Kalau membahas dua dalil berarti kaitannya dengan apa? Adanya ta'arud. Karena ibarat nasah itu sama seperti halnya nih. Dalil yang pertama tadi itu kan mengatakan A. Dalil yang pertama mengatakan bahwa hukumnya orang yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah 1 tahun. Dalil yang kedua itu sama, orang yang ditinggal mati suaminya iddahnya adalah 10 bulan, 4 bulan 10 hari. Jadi yang benar yang mana? Setahun atau 4 bulan 10 hari? Berarti kan dua dalil ini itu namanya ta'arud, bertentangan gitu ya. Nah, ketika kemudian ada ta'arud antara beberapa dalil dan juga bagaimana cara untuk merojihkannya, menguatkannya, mengunggulkannya, maka at-ta'arudu fil lughah, namanya ta'arud, perbedaan dan juga pertentangan secara bahasa itu adalah tafaul minal arodi. Jadi sigot
atau wazan tafaul dari masdarnya al-ardu. Ya, takulu ketika orang kamu mengatakan dalam bahasa Arab aradoli kada idas takbalaka ma yamna'uka mimma qasattuhu. Ada yang menghalangi saya. Ini nih yang menghalangi saya. Maknanya adalah ada sesuatu yang menghalangi kamu dari tujuan kamu. Jadi ada sesuatu yang kamu tuju tapi ada hal yang menghalangi kamu. Secara istilah ta'arud adalah iktido ukullin minal dalilaini adamu muqtadol akhor. Ya. Jadi di dalam masalah ini adalah maksud dan juga penyebab dari masing-masing dua dalil tadi sehingga ada muqtadal akhir sehingga dalil yang lain itu tidak bisa tercapai atau tidak menimbulkan adanya maksud, ya itu namanya adalah ta'arud. Kalau nantinya berarti misal satu mengatakan 4 bulan 10 hari berarti harusnya enggak 1 tahun gitu ya. Itu namanya ta'arud. Wala yakunu illa idza kanat an-nisbatu al-hukmiyatu itu mutahidah. Dan dalam masalah ini jelas berarti nisbah hukumnya berarti harus setara, harus ittihad, harus musawi, harus sama. Cuma inna ta'arudu al-haqiqi la yumkinu ayatahaqqaqa fil ahkami syar'iyyati li'annahu tanaqudun. Lalu kemudian ta'arud hakiki itu tidak memungkinkan ya dalam hukum-hukum syariat. Karena apa? Karena ini jelas-jelas nanti akan ada tanakut. Kalau hukum syariah satunya bilang A, terus sama nih dalam prosesnya, sama persis, tapi satunya bilang B. Itu kan nanti akan menimbulkan tanakut, menimbulkan kebalikan dan juga kerancuan dalam Al-Quran itu nggak mungkin, gitu ya. Nggak mungkin dalam hukum Islam. Karena apa? Karena jelas-jelas Al-Quran itu adalah kalamullah yang sempurna, kalamullah yang kemudian dia tidak akan rapuh gara-gara ada percekcokan, ada perdebatan di dalam dalil-dalil tersebut. Itu ya, jelasnya kayak gitu. Sehingga nggak mungkin tuh nantinya A, B, C, dan lain sebagainya. Watana itu muhalun minasyari'i li'annahu alamatul ajzi. Dan tanakut itu jelas-jelas nggak mungkin gitu ya. Jelas-jelas nggak bisa. Karena apa? Karena dalam masalah tanakut itu pasti muhal, pasti mustahil. Lalu dikatakan ini adalah ayat A bertentangan dengan ayat B, eh, maka hal tersebut menimbulkan bahwa berarti ya ada kekurangan, ada ajis atau ada ketidakmampuan atau ada bahasanya adalah minor ya, beberapa kesalahan-kesalahan dan itu nggak mungkin kesalahan dari syariat, dari Allah, dari Al-Quran gitu. Nah, fa idza ta'arada nassani min qaulillahi ta'ala au min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ahadima min qaulillah ta'ala wal akharu min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka fala yakhlu haluhuma min ahadi arba'ati umurin. Nah, kemungkinan ketika ada dua nas, yang dua nas tadi, dua ayat atau dua hadis atau ayat dan hadis itu bertentangan, maknanya berkebalikan, ya entah itu dari Al-Quran kaulullah atau dari hadis Nabi atau salah satunya dari Al-Quran terus yang ayat bertentangan lagi satunya adalah dari hadis Nabi, maka kemungkinannya itu tidak akan jauh-jauh dari 4 perkara. Kenapa? Wadali kali anahuma, karena ini 4 perkara tersebut itu penjabarannya imma ayyakuna, dua nas tadi itu sama-sama ama ini dua umum, atau dua nas tadi khoso ini dua-duanya khusus, atau ahaduma aman wal akharu fason. Nah, salah satunya salah satunya khusus. Wa imma ayyakuna kullu wahidin minan nasyaini aman min wajhin wa khasan min wajhin. Kemungkinan yang keempat adalah ada kalanya salah satu dari nas tersebut itu am gitu ya. Nisbatnya adalah am min wajhin ya, umum min wajhin, umum khusus min wajhin gitu ya bahasanya, atau bahasanya mempunyai ciri khas tersendiri dari kedua nas-nas tadi. Nah, yang pertama sekarang adalah dua-duanya umum. Ya, ini hukmul kismil awal, yang dua-duanya umum. Amal kismul awalu.
wa huwa ma idza kana an-nassani itu ama ini dua-duanya umum, maka fal hukmu annahu yajibu awalan al jam'u bainahuma. Maka langkah yang pertama, kalau ada ayat di sini umum, ada ayat yang lain umum tapi mereka bertabrakan, maka langkah pertamanya harus wajibnya adalah al jam'u, ya, menyerasikan dua dalil yang sama-sama umumnya tadi ke dalam satu makna. Supaya apa? Supaya kedua ayat ini atau ayat dan hadis ini itu tidak dihilangkan salah satunya, ya. Supaya dua-duanya terpakai. Karena ini kan ayat nih, kalau nanti dia apa nggak terpakai atau bahasanya adalah misal um, apa ya bahasanya ya, kita anggurkan salah satunya. Nah ini yang kemudian nggak memungkinkan sekali ya. Dengan cara apa al-jam'u menyerasikan atau menggabungkan dua dalil tadi bihamli kulin min huma ala halin yang mughayirin lahu, dengan kemudian mengarahkan gitu ya, mengarahkan dan juga meletakkan makna dari masing-masing keduanya tadi kepada dua keadaan yang berbeda. Oh, keadaan satunya ini ternyata ada di Bandung, walaupun maknanya A. Keadaan yang kedua, yang maknanya B tadi kan bertabrakan tuh. Oh, ternyata dia nggak bertabrakan harusnya karena ini keadaannya di Jakarta. Nah, gitu ya. Jadi ada mungkin perbedaannya dari sisi tempatnya kah atau caranya kah, kayak gitu. Sehingga cara untuk kita ambil serasiannya atau titik tengahnya, gitu ya. Seakan-akan kalau dari luar, duh, kok berbeda ya. Tapi kalau nanti kita jamikkan, kita serasikan, oh ternyata dua maknanya tadi itu mempunyai sisi hal yang kemudian kedua hal tadi itu tidak bertolak belakang. Nah, gitu ya. Sebanyak tuh dari ayat, misal kita tahu tuh ayat ya di bawah ini contohnya ya. Itla yumkinu al jam'u bainahuma ma'a ijra'i kullin minhuma ala umumihi. Karena kita nggak memungkinkan untuk menggabungkan dua hal tadi ma'a ijra'i kullin minhuma, tapi kita juga kemudian menjalankan dan juga mengoperasikan kedua dari nas atau ayat tadi dua-duanya secara keumumannya. Maka harus apa ya bahasanya adalah dicari, ya, dicari perbedaan daripada itu sehingga nanti enggak benar-benar nabrak hakiki. Makanya di situ nanti hanya secara luarnya tampaknya saja, tapi ketika kita maknanya lebih mendalam itu berbeda, gitu ya. Li'anna dzalika muhalun, karena ini jelas akan muhal, ya, kalau nanti maknanya masih sama secara umum tapi duanya itu bertabrakan, itu jelas muhal. Bertabrakan dalam Al-Quran itu jelas muhal. Makanya nanti Imam Suyuti ya dan juga Imam Zarkasi dalam kitab Al-Burhan Imam Zarkasi dan kitab Al-Itqannya Imam Suyuti, di pembahasan ini itu disebutkan bahwa pembahasannya adalah muhimul ikhtilaf, gitu ya. Adalah ayat-ayat yang disalahpahami ada perbedaan. Nah ini ya, muhim itu disalahpahami. Jadi orang salah paham pikirannya itu dua ayatnya itu maknanya bertabrakan. Padahal mah itu salah sangka yang mereka aja. Kalau ditelusuri lebih lanjut, ayat ini bisa kok kemudian diserasikan kalau yang satu itu mengisi kekosongan yang A, yang satu lagi mengisi kekosongan yang B. Ya gitu. Nah ini prakteknya ada di bawah ini ya contohnya. Di anna dzalika muhalun di annahu yufdi ilal jam'i bainan naqido, ini menggabungkan dua hal yang bertabrakan itu nggak boleh. Contoh dua hal yang bertabrakan, hidup dan mati. Ada nggak orang yang sekarang dia hidup tapi dia juga mati? Nah, kan nggak ada. Kalau hidup ya hidup, kalau nggak hidup ya berarti meninggal atau mati gitu. Maka fa'itlaqul jam'i bainahuma majazun an takhsisi kulli wahidin minhuma. Jadi pengucapan bahwa keduanya adalah al-jam'u, kita bisa menggabungkan, menyerasikan, itu adalah bentuk majas gitu ya. Berarti sebenarnya maknanya adalah jam'u itu mentahsis, mengkhususkan masing-masing dari keduanya dengan satu keadaan yang berbeda dari keadaan satu ayatnya lagi atau satu nasnya lagi. Wadhalika ka hadisi Muslim, kayak hadisnya Imam Muslim, ala ukhbirukum bi khairi syuhada illadhi ya'ti bi syahadatihi qabla ayus alaha.
Jadi yang pertama hadisnya adalah, kamu mau nggak saya kasih tahu khairus syuhada, orang atau syahid, saksi yang paling bagus itu siapa? Yang mereka itu adalah yakti bisyahadati, dia langsung datang memberikan persaksiannya tanpa dia minta, tanpa diminta gitu ya. Dia sukarela langsung datang. Ini yang paling bagus gitu ya. Sedangkan hadis Usayyah ini, dua hadisnya adalah khairukum korni wa fihi, khairukum korni summal ladina yalunahum dan lain sebagainya. Jadi hadisnya adalah sebaik-baik kalian itu adalah kurun saya, yaitu kurunnya Nabi Muhammad SAW. Baru setelahnya adalah kurunnya zamannya sahabat, setelahnya tabiin, tabiin dan lain sebagainya. Di dalam hadis tadi kelanjutannya adalah summa yakunu ba'dahu. Kemudian nanti setelahnya adalah kaumun yang yashhaduna wala yustashhadun. Nah, kaum-kaum yang kemudian nanti mereka bersaksi wala yustashhadun dan tidak dimintai persaksian. Ya, berarti yang bagus itu dia yang nantinya bersaksi, ya, eh, tapi tidak kemudian apa ya mendatangi sebelum dimintai, atau yang kemudian intinya dia diminta untuk menjadi saksi, gitu ya. Fahadani, jadi kan dua hadis ini berbeda, dua hadis ini harus bertabrakan. Maka dua hadis ini itu dua-duanya maknanya umum sekali, masing-masing fikuli syahadatin bidu nistisyahadin. Nah, yang atas berarti wakat hakam al hadisul awal bi analladhi yashhadu qabla ayat laba minhu asyhadah huwa khairu syuhud. Yang pertama, yang kedua ayat hadisnya adalah syahadah tapi tanpa dimintai istishhad, ya, tanpa dimintai persaksian. Dia langsung bersaksi saja tanpa ada orang yang minta kepada dia untuk menjadi saksi. Nah, gitu ya. Tapi kemudian wakat hakam al hadisul awal, bahwa orang yang kemudian bersaksi sebelum dia diminta untuk bersaksi itu adalah yang paling bagus. Nah, wahakmul hadisani, sedangkan hukum hadis yang kedua adalah bi anahu syarusud, bahkan orang yang kemudian dia bersaksi sebelum diminta persaksian itu adalah seburuk-buruknya saksi. Nah, ini yang benar yang mana berarti? Nah, gitu ya. Maka ini adalah kedua hadis yang umum. Wahuma mutanafiyani, dua-duanya adalah berbeda, berseberangan. Tapi masih memungkinkan untuk diserasikan, untuk digabungkan antara dua hadis tersebut. Gimana caranya? Bihamli kullin min huma ala halin. Jadi mengarahkan masing-masing dari nas hadisnya tadi pada keadaan-keadaan tertentu, keadaan yang berbeda. Sehingga fahumila al awalu alama idza kana man lahu syahadatu ghairu alimin biha. Hadis yang pertama itu diarahkan orang yang sebaik-baik bersaksi adalah orang yang sebelum diminta untuk bersaksi dia akan datang dulu untuk mengajukan dia menjadi saksi. Itu ketika adalah orang yang lahu syahadah, dia mempunyai bukti kuat untuk menjadi saksi, ghair alimin biha, gitu ya. Tidak tahu terhadap hal tersebut. Wasani itu alama idza kana aliman dia. Kalau dia tahu hal tersebut tadi, tapi eh, kemudian, nah itu yang dianggap sebagai orang yang kalau nanti ternyata dia tahu terhadap syahadahnya tadi, ya, maka dia dianggap sebagai saksi yang kemudian dianggap paling buruk. Nah, ini adalah dua hukum yang secara tekstualnya seakan-akan kita pahami dari luarnya atau secara apa ya, secara terbesit gitu ya dalam pemikiran kita awal. Oh, itu dua hal yang berbeda. Padahal ada ciri-ciri khususnya dan juga jadi ada beberapa syaratnya. Yang pertama, orang yang paling baik itu ketika dia man lahu syahadah. Nah, orang yang kemudian punya saksi, tapi ghairi alimin biha, tapi dia nggak tahu saksinya. Nah, orang man lah syahadah, orang yang punya saksi nih, tapi apa ya saksinya ya kira-kira. Terus ada orang yang ngajuin. Nah, itu. Jadi dia baguslah mau untuk menolong orang lain atau menegakkan adanya kebenaran dan lain sebagainya. Wa hamala al baidawi wa ghairuhu al awala ala hakilai ta'ala. Tapi kalau nanti ini kira-kira adalah
makna yang pertama. Ada yang memaknai hal yang lain. Jadi hadis yang pertama dan hadis yang kedua kayak gini. Kalau Imam Baidawi dan lain sebagainya memaknai hadis yang pertama itu adalah orang yang baik itu adalah orang yang mengajukan diri untuk menjadi saksi sebelum diminta ketika hal yang nantinya dijadikan atau dia menjadi saksi itu adalah terkait dengan hakullah Ta'ala. Kayak talak semisal, terus kemudian memerdekakan budak semisal, gitu ya. Sedangkan yang kedua, orang yang paling buruk kayak gitu, terus dia mengajukan diri untuk menjadi saksi itu adalah yang paling buruk itu adalah ketika berkaitan dengan hakul adami. Wasani itu ala hakina. Gitu. Oke, ini adalah yang pertama. Terus kemungkinannya kalau nanti nggak bisa untuk digabungkan atau diutak-atik sehingga nanti bisa dua-duanya bisa dipakai gitu ya, maknanya beda. Wa idalam yumkin al jam'u ketika nggak memungkinkan untuk menyerasikan antara dua nas yang sama-sama umum kama dzakarna fa innahu yatawaqqafu fihi ma anil amali biwahidin minhuma. Maka ya udah berarti diselesaikan tawakuf ya nggak usah dilanjutkan lagi gitu ya. In lam ya'rif atari kalau memang dia tidak mengetahui sejarahnya. Itu. Ai tarikhul mutaqaddam minal mutaakhir. Jadi sejarah mana yang lebih dahulu dari ayat turun atau hadis yang lebih turun, terus mana hadis yang akhir turun. Ya, kalau memang dia nggak tahu, tapi kalau sudah tahu mana yang lebih dahulu berarti ayat yang pertama itu dinasah, ayat yang kedua berarti yang menasah, yang menghapus, gitu ya. Nah, berarti kalau nggak tahu berarti eh, gimana caranya tawakuf? Kita bahasanya adalah vakumkan dulu dalilnya. Nanti kita cari lagi maknanya apa. Wa yastamiru atawakuf. Vakumnya sampai kapan? Wa yastamiru atawakufu ila ayat haro tarjihu ahadihima alal akhara. Kayak hayuk malubi. Jadi tawakuf atau vakumnya dalil tadi masih belum muncul hilal dan juga maknanya sampai tampaklah mana yang lebih rojih, mana yang lebih unggul antara hadis satu atau hadis yang lain. Sehingga kalau nanti ada satu yang lebih unggul, hayuk malebihi diamalkanlah yang lebih rojih gitu ya. Contohnya, misalnya qaulu ta'ala au ma malakat aimanukum wa qauluhu ta'ala wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salat. Nah, yang pertama adalah au ma malakat aimanukum. Kamu boleh kok ya kemudian menggabungkan antara saudara laki perempuan dua perempuan semisal mereka ini bersaudara. Kalau dua-duanya memang malakat aimanukum, ya, dua-duanya adalah seorang budak kalian, yaitu. Dan au wa anta juma'u bainal ukhtaini. Kalian nggak boleh menggabungkan dua saudara perempuan. Ya, misal kalian menikahi kakaknya, kakak perempuannya, sama menikahi dianya gitu ya. Digabungkan dalam satu pernikahan. Ya itu nggak boleh gitu ya. Nah, itu saudara kandung. Fanasul awalu yufidu ibahat tamatu bi umumi ma yaqa'u tahta milkil yamini min imai. Jadi nas yang pertama, kamu boleh untuk berhubungan badan karena ini adalah budak perempuan kamu, amat gitu ya. Boleh untuk tamattu, boleh untuk berhubungan badan karena hadisnya umum atau ayatnya umum. Yang penting itu adalah budak perempuan kamu, milkul yamin. Walau waqa'at tahtal milki ukhtani. Misal kamu mempunyai dua budak, budak ini ternyata adalah saudara kandung, ya, dua perempuan, gitu ya. Maka secara keumuman ayat itu dibolehkan. Fa'inahu yubau dzalika bi umumin nas. Sedangkan ayat yang kedua itu melarang. Wanas atani itu yufidu tahrimu umumil jam'i bainal ukhtaini fi nikahin au milkil yamini. Berarti ayat yang kedua berfaedah haram gitu ya menggabungkan antara dua saudara, ya kakak sama adik ya perempuannya, finikahin dalam satu pernikahan atau dalam satu perbudakan gitu ya. Sehingga apa? Fayatawaqqafu fihima Sayyiduna Utsman bin Affan. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan ini tawakuf beliau nggak bisa menghukumi ini atau mengvakumkan dalilnya maknanya masih belum difinalkan apa ketika beliau ditanyai lama su'ila anhuma ketika ditanyai dari dua makna hadis tadi waqala
ahalat huma ayatun yakni ayatul ula wa harramat huma ayatun. Yakni ayat saniyah. Jadi ayat yang pertama itu menghalalkan, tapi ayat yang kedua mengharamkan, kata beliau kayak gitu. Jadi masih belum muncul maknanya sebenarnya apa. Kemudian sumarat jahal fuqaha. Tapi kemudian para ahli fikih merajihkan bahwa itu masih haram ya. Jadi berarti eh, ayat yang kemudian memberikan keumuman tadi itu khusus kepada apa? Kepada yang kemudian milkul yaminnya adalah milkul yaminnya adalah banyak orang, tapi bukan kemudian saudara kandung dua perempuan gitu ya. Sehingga bagaimana maknanya? Eh, Fahak kamu bihi bidalilin munfasilin. Mereka menghukumi atau merajihkan, mengunggulkan dengan dalil khusus. Wahwa anal asla fil ibdo itu adalah tahrim. Aslinya dalam masalah abdo, abdo itu bahasanya adalah alat kelamin perempuan ya. Eh, dari kata al-budu, budu itu zamannya abdo. Karena ini masalah eh, masalah nanti kalau ada apa-apa kaitannya kalau nanti nggak boleh itu bisa mengarah kepada zina nih, kita harus hati-hati gitu ya. Nah, al aslu fil abdo itu adalah tahrim. Kaidahnya adalah hukum asli dalam pembahasan masalah ya berkaitan dengan boleh tidaknya untuk berhubungan atau berhubungan dengan kelaminnya perempuan itu kaitannya adalah pertamanya diharamkan dulu bahwa al ahwatu ini lebih menghati-hati atau bahasanya mengantisipasi gitu ya, lebih hati-hatilah karena ini sakral sekali gitu ya. Nah, fa inna ilmat tarihi fa'in ulima at-tarihu, kalau kemudian kita mengetahui sejarahnya, oh ternyata ayatnya yang dulu datang itu adalah Auma malakat aimanukum. Nah, itu. Baru setelahnya wa antat bainal ukhtaini. Berarti Auma malakat aimanukum ini ayat yang dinasakh, dinasakh dengan keharaman yang kedua. Atau ayat yang duluan adalah wa antas bainal ukhtaini, ya. Ayat yang pertama adalah melarang, terus baru ayat setelahnya turun Auma malakat aimanukum. Tapi kalau itu adalah budak bukan berdasarkan dari pernikahan maka boleh. Nah, ini yang kemudian kalimat tarikh di sini maksudnya nanti masuk kepada pembahasan nasakh mansukh. Sehingga fayan sahu al mutaqaddimu, mutaqaddim itu dinasah dengan bil mutaakhiri dengan ayat yang akhir turunnya. Kama marofi ayatai iddatil wafati wa ayatail musabarati. Seperti yang terjadi dalam dua ayat iddah seorang yang ditinggal wafat suaminya dan dua ayat yang membahas tentang musabarah. Gitu ya. Oke. Kalau hukum yang kedua, wa amal kismusani, hukum yang kedua adalah wa huwa ma idza kana an-nasani khassa, ini dua nasnya itu sama-sama khususnya sehingga fa hukmuhuma ka hukmil amaini. Hukum keduanya itu seperti halnya hukum yang tadi yang pertama yang sama-sama amnya ayatnya. Berarti dia harus berijtihad berusaha untuk menggabungkan menyerasikan antara dua ayat tadi. Yang pertama langkahnya kayak gitu. Kalau memungkinkan, tapi kalau nggak memungkinkan untuk digabung, karena memang ayatnya itu dua-duanya, wah nggak bisa diakalin, nggak bisa dicari celahnya gitu ya. Ya berarti lagi-lagi tawakuf, ya udah diwakumkan aja. Sampai datanglah murajih yang merajihkan terhadap salah satu pendapat dari duanya. Atau diketahui ya alamu tarikh. Kalau kita cari-cari-cari, tanyakan kepada orang-orang yang meriwayatkan ini, oh diketahui sejarahnya. Yang dulu turun adalah ayat yang pertama, gitu ya. Maka masuknya berarti kalau ya alamu tarikh berarti masuknya adalah nasakh, gitu ya. Fa'in fa'in alima fal kaul bin nasi. Kalau nanti diketahui berarti maksudnya adalah nasakh. Oke. Terus contoh yang kemudian misal ma'am kanafi al-jam'u, yang memungkinkan untuk kemudian diserasikan itu adalah hadis Anahu Shallallahu Alaihi Wasallam tawad doa wa wasala rijlaihi. Nabi itu wudhu dan kemudian membasuh kedua kakinya. Ini masyhur juga dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain. Dan hadis Anahu Shallallahu Alaihi Wasallam tawad doa wa rasya ala qadamaihi wa huma finna alaini. Ya, contoh yang kita masih Nabi itu wudhu. Setelah Nabi wudhu, itu hanya ros itu
hanya bahasanya adalah mencipratin gitu ya. Ya, mencipratin air ke kedua telapak kakinya, dan kedua telapak kaki tersebut itu menggunakan sandal atau muzah gitu ya. Na'alain di sini ya muzah ya, yang ditutupin. Jadi makanya hanya dikasih, dipercikin air doang, nggak sampai dibasuh dengan air yang banyak gitu ya. Kayak hanya diusap doang. Rawahu an-Nasa'i wal Baihaqi wa lima. Sehingga kita masih memungkinkan untuk menggabungkan, oh kalau yang di atas memang ketika nggak pakai lain, kalau yang di bawah pakai gitu ya. Baca ma'abainahuma bi anna rasya itu fi halit tajdid lima fi ba'di turuk. Nah, di rush atau menciprati itu ketika dalam keadaan halut tajdid. Jadi memperbarui dari wudhu. Ketika menggunakan lain, menggunakan muzah, menggunakan sepatu Arab ya, sepatu yang zaman-zaman dulu. Inna hada wudhu umman lam yahda. Nah, ini adalah dalam riwayat lain, ini wudhunya orang yang tidak hadas ya, atau dia masih punya wudhu nih tapi dia menggunakan lain. Ya udah, dia wudhu kayak biasanya, kan wudhu tajil itu masih belum batal gitu ya, sunnah karena wudhunya. Wakil ada yang bilang al muradu bil wudhu fi hati sil ghusli wal wudhu asyari, fi hati sirashi al wudhu al lughawi wa huwa an. Ada yang bilang, oh, hadis yang pertama maknanya adalah wudhu yang syar'i, yaitu membasuh. Kalau hadis yang kedua itu adalah wudhu yang luwawi, karena tujuannya hanya bebersih saja. Jadi makna wudhu itu kan maknanya nadofah ya. Uh, ada yang maknanya memang wudhu secara syariat ya membasuh wajah, tangan dengan niat. Tapi wudhu secara bahasa itu juga bermakna berbersih, atau kayak orang misal ya udah hanya membasuh tangan aja. Itu kan nggak wudhu ya secara syariat, tapi dia dikatakan wudhu secara bahasa. Sama lah kayak kita sholat. Sholat itu kan secara bahasa maknanya doa. Nah, apakah orang yang doa ini bisa dikatakan sholat? Bisa, tapi secara bahasa. Nah, nggak bisa kita katakan, oh kamu udah sholat ya. Nah, sholat yang dimaksud orang lain adalah sholat yang pakai gerakan ruku. Enggak, seperti itu ya. Oke, kaul yang ketiga, itu ada wakilah. Al-murad annahu ghusluhuma fil na'lainiha. Maksud yang ketiga adalah membasuh di ketika pakai sandal. Nah, ini namanya Roshan Majazan gitu ya. Jadi tetap membasuh tapi membasuhnya di sandal. Oke. Bahwa misal malam yumkin fi al-jam'u, contoh yang nggak bisa untuk digabungkan, walam yu'lam at-tarikh, dan sejarahnya masih belum diketahui, itu adalah hadis Nabi su'ila amma yahilu lirrajuli min imra'ati wa hiya haidun. Ketika ada Nabi itu ditanyain, bagaimana nih apa yang laki-laki itu halal ketika atau boleh dilakukan oleh suaminya ketika istrinya itu sedang haid. Maka Nabi menjawab, faqala ma fauqal izari. Yang penting dia itu di atasnya izar. Izar itu berarti kan kalau dulu zaman dulu adalah sarung yang dipakai untuk menutupi antara pusar sampai lutut gitu ya. Berarti antara pusar sampai lutut itu nggak boleh diapa-apain gitu ya. Berarti nggak boleh kemudian berhubungan badan, berhubungan intim. Tapi kalau di atasnya pusar gitu ya, entah itu dada atau kemudian kepala, mencium dan lain sebagainya, ketika istri dalam keadaan haid nggak masalah gitu ya. Rawahu Abu Dawud. Wajah anahu sallallahu alaihi wasallam qala, ada hadis lagi mengatakan isna'u kulla syai'in ilan nikah. Oh, yang penting apapun boleh dilakukan kecuali nikah. Nikah itu maksudnya adalah al-wati atau wati atau menjima gitu. Itu nggak boleh ketika dalam keadaan haid gitu. Berarti apapun kecuali yang penting jangan sampai jima atau wati. Berarti dua hadis tadi kan beda gitu ya. Yang satunya pokoknya membatasi batasan, satunya lagi eh, nah satunya lagi pokoknya nggak apapun boleh kecuali jima. Wamin jumlah tidalika adalah al-istimta. Termasuk daripada selain nikah itu kan ada istimta. Senang-senang atau bersukaria dengan istri. Bima tahtal izari, berada di bawah izar min goir, yang penting nggak menjima, yang penting nggak mewati gitu ya. Sehingga ada ta'arodo fihi al hadithan. Dua hadis tadi itu seakan bertabrakan dalam masalah istimtaknya ini. Sehingga apa? Farad jahaba'aduhum at-tahrima ihtiyaton. Ada yang
merojihkan bahwa hukumnya tetap haram, gitu ya, istinta tersebut karena ihtiyat, karena menghati-hati. Wa ba'dum al-hil, ada yang membolehkan istinta, yang penting nggak menjima. Li'anhu al-aslu fil mangkuhati. Karena itu kan diperbolehkan dalam istri yang sudah dinikah. Wal awalu huwa al masyhuru ingda syafi'iyah. Yang pertama itu berarti pendapat yang masyhur di dalam syafi'iyah wa ingdal malikiyah. Wa qala bi Abu Hanifah wa jama'atun minal ulama wa qala bi tsani al Hanabilah. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Hanabilah, boleh untuk istinta gitu ya. Amma ma la yasihu fihi al-jam'u wa alima al-mutaqaddim minhu al-mutaakhir id bayanuhu al-musyari'u al-adamu bi nafsihi wa huwa sayyiduna wa nabiyina Muhammad. Adapun sesuatu yang enggak memungkinkan, enggak sah untuk digabungkan, tapi diketahui wa ulima al-mutaqaddim minhu minal mutaakhir, tapi kita mengetahuinya mana hadis atau ayat yang lebih dahulu turun daripada ayat yang akhir turun. Jadi maksudnya ke nasakh ya. Ini sudah dijelaskan oleh Musyari' al-A'zam, yaitu Nabi sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah hadis ziyaratul kubur. Pertama kan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulunya saya melarang. Terus sekarang, Pak Zuru. Nah, sekarang kalian boleh, gitu ya, menziarahi, gitu ya. Fayan sahu an nahyu, pertamanya larangan, kuntu naha, berarti larangan. Kemudian bitolabiha al mutaakhir anin nahyi. Kemudian sekarang sudah diperbolehkan dan diperintahkan. Itu kalau kuntu nah itu kemaan ziyaratul kubur fazuruha. Oke. Untuk pembagian yang ketiga dan juga yang keempat, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kurang sedikit lagi insya Allah pembahasannya. Ya, mungkin itu saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Ada pertanyaan silahkan ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli afdhalas sholatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun Allah fala amdikrikal wafilun. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.